Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Nur Fadli Alim dari kelas PO24A Prodi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajarkan tugas mata kuliah pencaksilat yang dimana menjelaskan mengenai perkembangan pencaksilat mulai dari zaman prasejarah hingga zaman modern. Oke, yang pertama kita mulai dengan zaman prasejarah. Jadi teman-teman, pada masa prasejarah itu manusia di Nusantara hidup berdampingan dengan alam liar. Untuk bertahan hidup, mereka harus melindungi diri dari serangan binatang-binatang buas serta untuk berburu makanan. Nah, dari masa inilah diyakini banyak gerakan-gerakan dasar yang kemudian menjadi cikal bakal gerakan pencaksilat. Ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa gerakan pencaksilat itu terinspirasi dari hewan seperti harimau dengan gerakan yang rendah, kuat, dan menerkam. Kemudian hewan kera yang mana gerakannya sangat lincah, cepat, dan fleksibel. Jadi, pada masa prasejarah ini, silat itu belum membentuk sistem resmi. Gerakannya itu masih alami, spontan, dan berdasarkan insting manusia pada zaman itu. Oke, selanjutnya yang kedua kita masuk ke zaman kerajaan. Memasuki masa kerajaan, pencaksilat berkembang menjadi ilmu bela diri yang lebih terstruktur, teman-teman. Pada masa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit, silat digunakan untuk melatih prajurit-prajurit kerajaan. Nah, pada masa kerajaan ini, silat tidak hanya digunakan untuk bela diri saja, teman-teman, tetapi digunakan seperti untuk berperang, kemudian untuk mengawal raja ataupun para bangsawan. Nah, pada masa kerajaan ini menggunakan senjata-senjata tradisional seperti keris, tombak, golok, dan lain-lain. Pada zaman ini juga lah muncul beberapa aliran silat di berbagai daerah, misalnya di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Setiap daerah mengembangkan ciri khas gerakannya sesuai dengan budaya dan kondisi geografisnya. Yang ketiga, selanjutnya kita masuk pada masa zaman penjajahan. Pada masa ini, silat digunakan sebagai alat perlawanan oleh rakyat Nusantara terhadap bangsa penjajah. Sehingga latihan silat seringkali dilakukan sembunyi-sembunyi di desa-desa. Silat juga sebagai pembinaan fisik dan mental bagi para pejuang-pejuang di Nusantara. Nah, pada masa pendudukan Jepang, pelatihan bela diri sempat diberi ruang tuh untuk kepentingan militer Jepang. Tetapi ini dijadikan kesempatan dan dimanfaatkan oleh para pejuang Indonesia untuk memperkuat persiapan menjelang kemerdekaan. Yang keempat, kita masuk pada masa kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, muncullah kesadaran-kesadaran untuk menyatukan berbagai aliran-aliran bela diri silat menjadi satu organisasi nasional agar tidak terpecah-pecah. Pada tahun 1948, didirikanlah Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI sebagai wadah resmi pembinaan pencaksilat di Indonesia. Nah, sejak saat itulah mulai dilakukan standarisasi teknik, aturan pertandingan, serta sistem penilaian dalam pertandingan. Kemudian, silat pun bertransformasi dari yang tadinya sebagai seni bela diri tradisional menjadi cabang olahraga prestasi. Nah, dan yang terakhir, kita akan masuk di era modern atau internasional. Perkembangan internasional pada pencaksilat itu dimulai sekitar tahun 1980. Pada masa itu, dibentuklah Persekutuan Pencaksilat Antar Bangsa, yang dimana untuk mengatur dan menyebarkan pencaksilat ke berbagai negara di penjuru dunia. Dari saat itulah, silat mulai dipertandingkan di ajang multinasional seperti SEA Games, dan kemudian tampil secara resmi di dalam Asian Games 2018. Keikutsertaan silat dalam ajang olahraga besar seperti SEA Games dan Asian Games yang kemudian silat memperoleh pengakuan dunia ketika
ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2019, yang mana menegaskan nilai budaya, filosofis, dan pendidikan karakter yang terkandung di dalamnya.